tanpa tulang ya. Jadi kalau tubuh kita tanpa tulang ya pastinya hanya tumpukan otot aja ya mungkin ya, kita nggak bisa berdiri. Nah itu membentuk dan menyokong tubuh. Kemudian yang kedua adalah sebagai tempat pembentukan sel-sel darah ya. Kita tahu bahwa di antara sel darah merah itu kan dibentuknya di sumsum tulang ya. Kemudian tempat melekatnya otot lurik ya, otot lurik, makanya otot lurik itu biasa disebut juga dengan otot rangka ya karena dia melekat pada rangka. Nah, kemudian tempat penimbunan kalsium karena istilahnya mineral utama yang ada pada tulang itu adalah kalsium, dan juga fungsi lainnya adalah sebagai pelindung organ-organ vital ya. Kita tahu bahwa otak itu dilindungi oleh tulang tengkorak ya. Di dada ada jantung, ada paru-paru, itu dilindungi oleh tulang rusuk, tulang dada gitu ya. Nah, itu fungsi-fungsi dari tulang atau rangka. Nah, rangka pada manusia itu jumlahnya kurang lebih ada sekitar 206 ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kurang lebih ada 206 tulang ya. Di mana tulang itu terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama yang disebut dengan tulang atau rangka aksial, dan yang kedua disebut dengan rangka apendikular ya. Jadi rangka aksial itu kurang lebih katanya ada 80 jenis tulang, sementara rangka apendikular kurang lebih ada 126 tulang ya. Jadi totalnya ada kurang lebih 200 tulang yang membentuk tubuh kita itu. Ya, kita akan bahas bagian-bagian dari rangka aksial dan apendikular ya. Ya. Yang pertama kita bahas dulu adalah rangka aksial ya. Rangka aksial itu jadi rangka yang membentuk sumbu tubuh istilahnya gitu ya. Jadi rangka aksial ini terdiri dari ada tulang tengkorak, kemudian tulang belakang ya, tulang dada sama tulang rusuk ya. Nah, kita bahas dari tulang tengkorak dulu atau biasa disebut dengan istilah kranium ya. Nah, jadi tulang manusia ya secara umum kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, dengan adanya penambahan otot segala macam itu yang menyebabkan bentuk wajah jadi berbeda ya. Ya. Tulang tengkorak atau kranium itu kita bedakan, ada tulang yang membentuk bagian kepala ya, ada tulang yang membentuk bagian wajah depan ya. Bagian tulang depan itu ada nih, ini adalah namanya tulang dahi atau frontalis ya. Coba Ibu tunjukin panahnya ya. Tulang dahi, kemudian tulang ubun-ubun atau parietal, kemudian pelipis samping ya, temporal, kemudian ada tulang bagian belakang oksipital, kemudian ada tulang tapis ya, etmoid. Jadi etmoid itu dekat sini ya, dekat mata ya. Sama tulang baji atau sphenoid. Nah, sini ya, tulang pelipis ya. Nah, itu yang membentuk tulang kepala. Di bagian depan, bagian wajah kita, itu ada lakrimal atau tulang air mata, yang jadi yang membentuk sini ya, rongga mata sini. Ada tulang pipi, nonjol biasanya sini ya. Nah, zigomatik ya, tulang hidung. Nah, jadi tulang hidung tuh aslinya memang pesek ya. Jadi cuman bentuk tulang rawannya nanti yang akan membedakan mancung atau peseknya hidung seseorang ya. Nah, ini tulang hidung nasal. Nah, terus kemudian rahang atas maksila ya. Rahang bawah mandibula. Nah, ini maksila itu rahang atas, mandibula. Nah, kemudian ada tulang langit-langit namanya tulang palatum ya. Jadi tulang bagian langit-langit mulut itu namanya tulang palatum. Nah, ini bagian-bagian dari tulang tengkorak. Ya, masuk ke ruas tulang belakang. Di ruas tulang belakang ini ada 7 ruas tulang leher ya. Jadi yang membentuk, jadi tulang belakang itu mulai dari pertemuan sini ya, bagian kepala di sini sampai ke ujung tulang ekor ya. Itu sepanjangnya segitu. Jadi bagian lehernya ini ada 7 ruas ya. Kita sebut dengan tulang serviks ya. Itu 7 ruas. Kemudian ada 12 ruas tulang punggung, torakal. Kemudian ada 5 ruas tulang pinggang, lumbar. Kemudian ada 5 ruas lagi tulang kelangkang atau sakrum, sama 4 ruas tulang ekor, ya, koksidial. Nah, ini untuk tulang belakang. Nah, kemudian berikutnya tulang rusuk.
Ya, nah, tulang rusuk itu ada 12 pasang, di mana ada 7 pasang tulang rusuk sejati, kemudian ada 3 pasang rusuk palsu, sama 2 pasang tulang rusuk melayang. Bedanya apa sih ke 3 jenis tulang rusuk ini? Gambarnya ada di sini ya. Jadi kalau yang namanya tulang rusuk sejati ya, itu adalah tulang rusuk yang bagian depan belakangnya itu dia melekat ya ke tulang dada. Nah, sini sama tulang. Jadi bagian belakangnya dia apa sih bagian belakangnya itu melekatnya ke tulang belakang ya. Bagian depannya dia melekat ke tulang dada. Ya di sini ada 7 pasang ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang 3 pasang dia tulang yang istilahnya dia melekat ke tulang di atasnya, ya. Nah, kemudian yang berarti 2 pasang ya, 2 pasangnya lagi itu sebutnya rusuk melayang. Nah, yang rusuk melayang itu jadi tulang rusuk yang dia hanya melekat di satu sisi aja ya. Jadi hanya bagian belakangnya dia melekat di tulang belakang gini, tapi depannya dia nggak melekat kemana-mana gitu ya. Nah, itu tulang rusuk ya. Nah, satu lagi yang termasuk ke dalam rangka aksial itu adalah tulang dada atau sternumnya, ya. Jadi tulang dada itu ada 3 bagian, ya. Yang pertama bagian hulu atau manubrium sterni, ya. Kemudian bagian badannya itu bagian bodinya, sama bagian tajuk pedang atau xiphoid processus, ya. Nah, ini bagian-bagian yang termasuk ke dalam tulang aksial ya atau rangka aksial. Berikutnya ada rangka apendikular. Ya. Jadi kalau rangka apendikular itu bisa dikatakan ini rangka tambahan. Ya. Ini terdiri dari bagian gelang bahu, ya, kemudian tangan, terus gelang panggul sama kaki. Ya. Nah, kita bahas di rangka apendikular itu yang bagian alat gerak atas. Ya. Alat gerak atas itu terdiri dari gelang bahu sama tulang lengan. Ya. Nah, gelang bahu. Nah, ini gambar sini ya. Jadi gelang bahu yang bagian sini ya. Jadi terdiri dari tulang belikat sama tulang selangka. Tulang belikat ini tulang yang titik lebar ya, melebar sini membentuk ini bahu. Nah, kemudian tulang selangkanya yang kalau kalian pegang daerah sini leher, nah ada keras kan. Nah, itu tulang selangka atau clavicula. Kemudian bagian lengan paling atas ya atau lengan atas itu adalah tulang humerus ya. Kemudian ada radius ulna ya, hasta dan pengumpil, hastanya ulna, pengumpilnya radius. Kemudian ada pergelangan tangan di sini ya, ini pergelangan tangan. Kemudian telapak tangan, kemudian ada jari-jari ya. Jadi humerus, ulna, radius, karpal, metakarpal sama phalanx ya. Ini untuk rangka ekstremitas atas. Ya, ekstremitas bawah itu terdiri dari ada gelang panggul ya. Ekstremitas bawah terdiri atas gelang panggul sama tulang kaki ya. Gelang panggul itu terdiri dari sini ada tulang usus ya. Nah, ini tulang pinggul atau tulang usus ya. Kemudian ada tulang duduk. Nah, ini ya. Jadi di bawah sama tulang kemaluan. Nah, jadi ilium, ischium, pubis. Tulang kaki ya. Tulang kaki terdiri dari femur ya atau paha, tulang lutut atau patella, tulang kering ya, bisa tulang kering bagian depan ya. Tulang kering tibia, betis fibula, kemudian ada pergelangan kaki tarsal ya. Kemudian ada telapak kaki metatarsal sama tulang jari-jari phalanx. Ya. Nah, itu pembagian bagian-bagian dari rangka tubuhnya. Jadi jumlahnya katanya kalau dijumlahkan kurang lebih ada 206. Ya. Ya, kita sekarang lihat tulang itu kita bahas tulang keras ya. Jadi tulang keras itu kalau kita lihat dari matriksnya, maka tulang kita bedakan ada yang disebut dengan tulang kompak, ada yang disebut dengan tulang spons ya. Disebut tulang kompak itu kalau matriksnya padat. Jadi kalau kalian gambar lihat sebelah kanan, itu tulang kompak itu biasanya yang agak bagian luar ya.
bagian tengah tulang itu biasanya berongga. Nah, itu yang disebut dengan tulang spons ya. Jadi tulang spons itu matriksnya berongga. Ya. Nah, itu berdasarkan kondisi matriksnya. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang itu kita bedakan. Ada yang disebut dengan tulang pipa, ya bentuknya biasanya panjang seperti pipa, ya. Misalnya itu tulang lengan atas, ya, lengan atas, hasta, terus kemudian radius, ulna, ya, terus kemudian tulang femur, tibia, fibula. Nah, itu masuknya ke tulang pipa, ya, karena bentuknya panjang seperti pipa. Nah, terus kemudian ada tulang pipih, ya. Nah, kalau tulang pipih ya saya namanya tulangnya pipih, ya, bentuknya pipih. Misalnya apa? Tulang-tulang yang membentuk tulang tengkorak, ya, tulang tengkorak, tulang belikat, tulang rusuk, tulang dada. Nah, itu termasuk tulang pipih. Kemudian ada tulang pendek. Nah, tulang pendek itu tulang-tulang yang memang ukurannya pendek-pendek. Misalnya tulang yang membentuk ruas jari kita, ya, ruas jari, terus kemudian ruas jari tangan, jari kaki, pergelangan tangan, pergelangan kaki, itu tulang-tulang pendek, ya. Nah, ada bentuk tulangnya tidak beraturan, ya, yaitu misalnya tulang yang membentuk tulang ruas tulang belakang, ya, membentuk tulang rahang. Nah, itu yang termasuk jenis tulang yang bentuknya nggak beraturan, ya. Tulang itu satu dengan yang lainnya pasti berhubungan, ya. Kalau nggak berhubungan gimana bisa bergerak, ya. Dan pergerakannya itu tergantung dari penghubungnya istilahnya. Ada hubungan tulang yang bisa digerakkan bebas, ada yang bisa digerakkan tapi terbatas, tapi ada juga yang sama sekali nggak bisa digerakkan, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang mengenai persendian, ya. Ya, hubungan antar tulang atau yang kita sebut dengan istilah artikulasi, ya, atau persendian, ya. Nah, secara umum hubungan antar tulang itu kita bagi menjadi ada 3, ya. Ada sinartrosis, ada amfiartrosis, sama satu lagi adalah distrosis, apa satu lagi itu distrosis, ya, kalau nggak salah, lupa. Ya, sinartrosis, diartrosis satu lagi. Ya, sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan sedikit gerakan atau bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Ya, itu yang kita sebut dengan sinartrosis. Nah, sinartrosis itu kita bagi lagi menjadi 2. Ada yang sinfibrosis, ada yang sinkondrosis. Ya. Nah, sinfibrosis itu biasanya penghubung antar tulang itu berupa jaringan ikat fibrosa, di mana jaringan ini menyebabkan tidak memungkinkan adanya pergerakan. Ya. Nah, itu yang terjadi pada persendian pada tulang tengkorak, ya. Tadi kita sudah tahu bahwa tulang tengkorak itu enggak cuma satu tulang bulat-bulat gitu, enggak kan? Tapi terdiri dari berbagai macam tulang, mulai dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang belakang segala macam kan. Nah, itu satu dengan lainnya pasti akan berhubungan. Nah, hubungan antar tulangnya tuh enggak lurus, jadi enggak lurus, kelihatan enggak Ibu ya? Enggak lurus lurus gini ya, enggak lurus gini, tapi dia istilahnya seperti mengait gini. Ya, itu yang disebut dengan istilah sutura, ya, karena dia istilahnya zigzag gitu saling mengait gini, ini yang menyebabkan dia itu nggak bisa bergerak, ya, bisa di samping penghubung itu berupa jaringan ikat gitu ya, jadi si hubungan itu kayak zigzag gitu, ya. Nah, jadi karena dia nggak lurus, kan kalau lurus ini masih mungkin kan geser gitu ya. Nah, ini nggak, ini kayak mengait gini, jadi menyebabkan si tulang antar tengkorak itu nggak bisa bergerak, ya. Bisa dibayangin ya kalau tulang bisa bergerak-gerak mungkin peot-peot gitu ya. Jadi mungkin si bentuk kepala itu tidak akan tetap gitu ya. Nah, itu hubungan antar tulangnya itu namanya sinfibrosis. Nah, kalau kemudian sinkondrosis, kalau sinkondrosis ini penghubungnya berupa jaringan tulang rawan yang masih memungkinkan dia tuh untuk bisa bergerak walaupun sedikit. Ya, misalnya persendian antar tulang rusuk dengan tulang dada nih. Jadi kita nafas si tulang rusuk kita kan naik turun ya. Nah, itu berarti dia si tulang rusuk ini bisa bergerak sedikit. Kalau si tulang rusuk ini nggak bisa bergerak, ya, ya kita nggak bisa nafas gitu ya. Si dada kita sulit untuk mengembang atau mengempis. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan sinkondrosis. Jadi kalau sinkondrosis itu hubungannya adalah
penghubungnya tulang rawan yang memungkinkan dia masih memungkinkan sedikitnya gerakan ya. Jadi yang ada di hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada. Nah, itu untuk yang sinartrosis. Nah, berikutnya yang disebut dengan amfiartrosis ya. Jadi kalau amfiartrosis ini yang persendian yang memungkinkan sedikit gerakan juga ya. Yang pertama ada simfisis. Jadi simfisis ini jenis persendian yang dihubungkan oleh tulang rawan yang berserabut putih katanya gitu ya. Berserabut pipih gitu ya. Nah, ini contohnya hubungan atau persendian di antara tulang kemaluan ya, simfisis pubis disebutnya ya, atau hubungan antar tulang vertebrae ya. Kita bisa menggerakkan tubuh ke kiri, ke kanan, agak bungkuk gitu ya, karena si tulang belakang kita masih bisa digerakkan. Kebayang kalau tulang yang kita nggak bisa digerakkan, kita pasti akan gini aja terus tegak ya, nggak bisa mungkin miring ke kiri semuanya badan gitu ya, nggak bisa lentur gitu kan, nggak bisa bungkuk kayak gitu. Nah, itu adanya persendian yang memungkinkan si tulang belakang kita masih bisa lebih lentur ya, bergerak membungkuk gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan simfisis. Yang kedua ada sindesmosis ya. Nah, kalau sindesmosis itu yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Itu yang misalnya yang menghubungkan antara tulang kering dengan tulang betis. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, jadi hubungan antara tulang kering nih, depannya tulang kering ya, bawahnya sindesmosis ya, tulang apa? Betis ya, dihubungkan oleh persendian yang disebut dengan istilah sindesmosis ya. Nah, ini untuk amfiartrosis. Berikutnya ini ada diartrosis. Jadi kalau diartrosis ini persendian yang memungkinkan si tulang itu bergerak lebih bebas ya. Kita bisa bergerak-gerak begini, ini bisa muter-muter gitu ya. Nah, itu karena adanya persendian yang disebut dengan diartrosis ya. Ini harusnya nomor 3 ya, maaf tipe. Kita lanjutkan. Ada beberapa macam tipe diartrosis. Ya, yang pertama adalah sebutnya sendi engsel. Ya, jadi bayangin aja engsel pintu ya, hanya satu arah gitu ya. Itu persendian hanya digerakkan ke satu arah saja seperti engsel jendela ya atau engsel pintu. Nah, sendi ini terdapat misalnya pada lutut. Nah, kalau kita gerakan lutut kan sama ya seperti gerakan jari gini kan, hanya satu ya. Siku ya, ruas jari dan ruas jari tangan sama ruas jari kaki. Nah, itu persendiannya kita sebut persendi engsel. Kemudian yang kedua ada sendi peluru. Ya, sendi peluru. Jadi kalau misalkan kalian gambaran ini engsel yang atas itu ya. Nah, kalau sendi peluru persendian yang bisa digerakkan memungkinkan digerakkan ke semua arah. Ya, jadi biasanya kalau sendi peluru tuh satu bagian bentuknya seperti mangkok, satu bagian bentuknya seperti bonggol gini. Ya, jadi dia bisa muter segala bentuknya lebih bebas. Ya. Nah, contohnya pada persendian antara pinggul, ya. Jadi pada pinggul namanya pinggul dengan paha gitu ya. Pangkal lengan dengan tulang belikat. Nah, itu sendi peluru ya. Dan tulang leher ya. Nah, kemudian sendi putar. Nah, sendi putar itu persendian yang bisa digerakkan memutar. Nih, begini ya. Nah, ini leher ya. Itu persendian akan memutar. Contohnya persendian antara tulang atlas, ini tulang atas tulang leher yang paling atas ya, di yang pertama, yang berhubungan langsung dengan tulang tengkorak. Nah, itu yang memungkinkan kita bisa geleng-geleng gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada sendi pelana, itu persendian yang bisa digerakkan kedua arah ya. Misalnya persendian antara telapak tangan dengan pangkal ibu jari di sini. Ya, berarti ya telapak tangan dengan pangkal ibu jari. Itu sendi pelana. Berikutnya ada sendi geser atau sendi luncur. Nah, gambar sini ya. Itu persendian yang memungkinkan terjadinya pergeseran antar tulang, biasanya terdapat di antara permukaan dua tulang pipih. Contohnya persendian antara tulang selangka dengan tulang belikat, berarti di sini ya, selangka dengan belikat, atau tulang antar pergelangan tangan, atau tulang antar pergelangan kaki. Ya, itu disebut dengan sendi geser. Nah, terakhir ada sendi elipsoid ya. Nah, kalau sendi elipsoid itu persendian yang biasanya dijumpai antar tulang yang memiliki rongga elips dengan permukaan tulang lain berbentuknya bulat telur juga elips juga ya. Contohnya antara tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan ya, berarti yang di sini ya. Pengumpil itu yang berarti sebelah mana sih? Oh, ya, pengumpil dengan pergelangan tangan.
Kemudian dasar tengkorak dengan ruas vertebra pertama. Nah, jadi pada saat kita bisa mengangguk gitu ya. Nah, itu. Atau antar tulang pergelangan tangan dengan tulang jari. Nah, ya, pergelangan tangan dengan jari di sini. Kalau tidak di sini. Ya. Nah, itu yang disebut dengan sendi elipsoid. Iya. Kemudian nah, tentang rangka sampai sini dulu barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas soal dulu lagi, jangan lupa otot. Ya, ada yang mau ditanyain enggak? Kalau tidak ada, dibuka bukunya ya, kita bahas soal. Ya, sudah terlihat soalnya. Ini halaman berapa bisa dilihat ya, di halaman 78. ya 78 9 ya. Ya, kita mulai soal nomor 1. Fungsi rangka adalah sebagai berikut, kecuali yang mana yo? Menyimpan berbagai mineral, betul nggak? Betul ya? Ya dong, jawab dong. Tempat melekatnya otot lurik. Ini juga Betul. betul. Merupakan alat gerak aktif. Salah. Salah. Harusnya alat gerak Pasif. pasif. Ya, berikutnya. Yang tergolong rangka aksial. Rangka aksial itu terdiri dari satu adalah tulang. Tengkorak ya. Yang kedua, tulang belakang. Yang ketiga, tulang dada. Satu lagi tulang rusuk. Ya. Jadi tulang sternum. Sternum itu sama aja dengan tulang dada. Tulang kranium. Tulang kranium ini kegedean tulisannya bentar. Tulang kranium itu sama dengan tulang tengkorak. Luas tulang belakang itu vertebrae, kalau misalnya vertebrae. Nah, terus kemudian humerus itu berarti lengan atas ya. Ya, jadi mana yang betul? Yang tergolong rangka aksial. Satu, Dada tengkorak. dua, Tulang belakang. tiga. Oke, berarti jawabannya yang A. Ya, nomor 3. Tulang rawan dapat ditemukan pada bagian berikut ini. Masih ingat nggak pada saat Ibu tadi tidak bahas tentang tulang rawan ya. Jadi mungkin pada saat kita membahas tentang jaringan tulang rawan, Ibu ingatkan lagi lah ya. Masih ingat nggak tulang rawan itu kan ada 3 macam. Ada yang namanya tulang
rawan hialin, ya. Tulang rawan hialin ini kita temukan misalnya pada apa? Rangka embrio, ya. Terus pada tulang hidung. Kemudian yang kedua ada tulang rawan fibrosa. Ini misalnya kita temukan pada persendian, ya. Terus pada persendian simfisis pubis tadi ya, simfisis pubis ya, jadi persendian tulang belakang itu masuk ke situ. Kemudian ada tulang rawan elastis. Yang termasuk tulang rawan elastis misalnya apa? Daun telinga, bukan daun pintu ya, daun telinga. Terus kemudian ada Eustachius ya. Eustachius epiglotis. Nah, ya. Ini masuk. Jadi yang mana tulang rawan? Tulang 1, rawan 2, apa? 3. Nomor 4-nya. Kira-kira tenggorokan kita tersusun dari tulang apa? Tulang rawan sih Tulang harusnya. rawan. Iya, betul. Iya. Jadi jawabannya yang semua betul ya. Berarti tulang trakea itu masuknya ke yang mana, Bu? Trakea itu, ini kalau nggak salah trakea itu masuk yang ke hialin ya. Ya, nomor 4. Di dalam lakuna penampang tulang keras. Nah, ini juga pernah dibahas pada saat kita membahas tentang jaringan tulang ya. Ya, Ibu gambarin lagi aja ya. Jadi masih ingat nggak? Jadi yang namanya tulang keras itu tersusun atas sistem yang kita sebut dengan sistem Halfors. Ingat nggak sistem Halfors? Jadi sistem Halfors itu kalau misalnya ini seperti yang lingkaran-lingkaran gini ya. Jadi ini yang kita sebut dengan sistem Halfors. Pada sistem Halfors itu, jadi kan ini sebetulnya yang mengelilingi itu ada kayak lakuna-lakuna gitu ya. Nah, jadi ada kayak dan ada garis-garis ini. Ini yang mengelilingi, Ibu perbesar aja gini. Ini kan gini terus. Ini kan mengelilingi gini. Jadi kayak mirip mata. Ini terus mengelilingi gini. Mungkin ingat nggak waktu kita bahas tentang jaringan hewan? Nanti di sini ini ada pembuluh darah sama ada saraf ya. Ini yang kita sebut dengan saluran Halfors ya. Di sini ini ada pembuluh darah biasanya ya. Nah, ini yang sebelah, ini ada saraf. Ini yang kita sebut dengan saluran Halfors. Nah, ini bagian yang menyerupai mata itu ya, yang mirip seperti mata, itu terdiri dari, kalau kita gambarkan seperti ini, gitu ya. Gambarnya jadi mirip mata. Nah, ini bagian ini yang kita sebut dengan lakuna ya.
pada lakuna itu ada yang namanya sel otot keras namanya osteosit. Nah, kemudian ini yang kita sebut dengan kanalikuli. Saluran ya. Nah, jadi kalau kita balik lagi di dalam lakuna, nah di dalam lakuna ini apa yang bisa kita temukan? Yang pertama itu ada yang namanya osteoklas ya. Nah, osteoklas itu adalah sel perombak tulang. Jadi fungsi dari osteoklas itu adalah dia menghancurkan tulang gitu ya. Ini akan sangat berguna pada saat proses pembentukan rongga tulang ya. Jadi ini sel perombak tulang itu osteoklas. Nah, itu adanya di dalam lakuna juga ya selain osteosit. Osteoblas itu apa? Osteoblas itu adalah sel pembentuk osteosit. Osteosit. Jadi karena tadi osteosit ada dalam lakuna ya berarti pasti osteoblasnya juga ada dalam lakuna ya. Jadi jawabannya 1, 3 itu jadi jangkrik. Silahkan kalau mau di screenshot dulu. Atau kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Enggak. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Udah di screenshotnya? Udah. Kalau udah Ibu hapus ya. Oke. Jadi sampai nomor 4 ya. Nomor 5 sekarang. Nomor 5. Kenaikan kadar kalsium dalam darah dibantu oleh aktivitas siapa? Kita bahas satu persatu. Tadi osteoblas itu apa? Sel pembentuk osteosit. Osteoblas. Kondroblas ini sel pembentuk kondrosit. Kalau osteosit itu adalah sel tulang keras ya. Jadi kalau kondrosit sel tulang rawan. Nah, istilah-istilahnya ya. Kalau osteosit, nah ini sel tulang keras ya. Tulang keras. Nah, osteoklas tadi apa? Sel perombak tulang. Tropoblas, skleroblas. Tropoblas itu sama skleroblas itu adanya pada saat istilahnya apa ya? Lapisan embrio ya tropoblas itu. Nah, jadi kalau kenaikan kadar kalsium darah itu dibantunya oleh aktivitas yang disebabkan oleh sel yang namanya osteoklas ya, sel perombak tulang. Nah, ya. Jadi tulang itu pada saat proses penulangan ya, kan tulang itu awalnya padat semuanya ya, tapi kemudian dia akan membentuk rongga gitu ya, membentuk tulang rongga sumsum gitu ya. Itu karena peran dari osteoklas ya yang menghancurkan sel-sel tulang gitu ya. Nah, itu osteoklas. Atau misalnya kalau tubuh kita kekurangan kalsium juga ya, maka si sel tulang itu bisa
istilahnya dihancurkan ya oleh osteoklas ya untuk mengambil kalsiumnya. Nah, nomor 6, rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang, antara lain yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Itu yang kita sebut dengan tulang rusuk ya. Nah, cuman tadi ada rusuk. Nah, tulang rusuk sejati, oh ini sudah ada rusuk sejati, pendek apa melayang. Nah, ini kata kuncinya melekat pada tulang dada. Ya, jadi depannya melekat pada tulang dada, bagian belakangnya melekat pada tulang punggung. Nah, ini yang kita sebut dengan tulang rusuk sejati. Kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya ya. Oh, satu lagi tentang tulang. Ya, tulang lengan atas dengan bahu itu tadi dihubungkan oleh sendi atas bahu putar ya. Ya. Ya, sampai dengan tentang tulang dulu barangkali ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita lanjutkan ke bagian ototnya ya. Kalau tidak ada, kita bahas tentang ototnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita sudah sampai ke tulang tentang otot. Ya, kita akan masuk sekarang mengenai otot. Ya, otot berperan, fungsi utama dari otot adalah sebagai alat gerak aktif. Ya, jadi kalau tadi tulang itu sebagai alat gerak pasif, maka otot sebagai alat gerak aktif. Nah, otot memiliki ciri atau karakteristik yang pertama atau memiliki sifat sih sebetulnya ya. Otot memiliki sifat kontraktibilitas, artinya bahwa otot itu memiliki kemampuan untuk berkontraksi ya. Jadi kalau otot berkontraksi itu biasanya ukuran ototnya dia memendek ya. Kemudian ekstensibilitas itu kemampuan otot untuk relaksasi ya. Jadi bisa setelah mengalami kontraksi dia akan mengalami relaksasi. Kemudian memiliki kemampuan untuk elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula. Ya, jadi kalau sudah mengalami kontraksi, relaksasi berarti dia balik lagi ke bentuk awal. Dan satu lagi adalah eksitabilitas, yaitu kemampuan otot untuk menerima rangsangan. Ya, jadi bisa kita lihat, nih di sini kita bandingin ya. Kalau tangan kita lurus, ya jadi otot bagian depan lengan itu kan otot bicep, dia relaksasi, dia ukurannya lebih panjang biasanya ya. Sebaliknya otot tricep ini kontraksi, dia ukurannya menjadi lebih pendek. Gitu. Nah, ini untuk sifat atau karakteristik otot ya. Nah, mungkin berikutnya tentang macam sel otot pernah kita singgung pada saat kita bahas di jaringan hewan ya. Jadi sel otot itu kita kelompokkan menjadi 3 ya. Ada otot polos, ada otot lurik, sama otot jantung. Ya. Nah, kemudian otot polos itu memiliki bentuk berupa gelendong atau kumparan. Ya. Sifatnya dia tahan lelah, ya. Involunter artinya kerjanya di luar kesadaran. Memiliki satu inti di tengah, ya, satu inti besar di tengah. Dan ini biasanya bisa kita temukan pada organ-organ dalam ya, di organ-organ yang menyusun penyusun dari organ dalam, misalnya menyusun di usus, di lambung gitu ya. Nah, itu otot polos. Berikutnya otot lurik. Disebut otot lurik karena bentuknya seperti lurik-lurik ini ya. Jadi ada bagian terang, ada bagian gelap gitu ya. Nah, itu kemudian sifatnya dia mudah lelah ya. Kemudian cara kerjanya volunter atau di bawah kesadaran. Intinya banyak di bagian pinggir,
kemudian melekat pada rangka misalnya ya. Sementara kalau otot jantung mirip seperti otot lurik, hanya dia memiliki percabangan. Percabangannya biasanya disebut dengan istilah sincitium ya. Dia bersifat tahan lelah, involunter di luar kesadaran, memiliki satu inti di tengah, nah, ya. Dan ini biasanya terdapat pada otot jantung. Ya. Nah ini macam sel otot. Berikutnya kalau kita lihat bagian-bagian otot, ya. Ya, ada yang disebut dengan istilah tendon. Ini adalah ujung otot yang mengecil dan melekat pada rangka. Jadi tendon ini merupakan yang bagian otot yang menghubungkan tulang dengan otot. Ya, nah, di bagian ujung yang mengecil. Ventricle bagian tengah otot yang menggelembung. Jadi di bagian tengah ininya ini disebut ventricle. Nah, terus kemudian ada istilah origo, ada istilah insersio. Ya. Origo itu ujung otot yang melekat pada tulang yang bergerak. Jadi kalau misalnya, misalkan ini, nah, ini origo itu sini ya. Nah pada tulang, apa ya istilahnya ya, di ujung. Jadi sebetulnya origo itu tendon juga sebetulnya ya. Hanya tendonnya dia melekat pada tulang yang tidak bergerak atau tulang yang bergerak. Jadi kalau misalnya kita menggerakkan gini, yang bergerak apakah otot lengan atas atau otot bawah atau lengan bawah? Yang lengan bawah kan. Artinya pada saat kita membengkokkan tangan begini ya. Jadi yang kontraksi kan otot bicep. Otot bicep itu kan ada tendonnya ya. Tendonnya dia melekat pada tulang belikat di sini. Nah, tulang belikatnya bergerak nggak? Enggak. Oh, berarti tendon yang melekat pada tulang yang tidak bergerak itu kita sebut dengan origo, gitu ya. Tapi tendon yang di bawahnya dia kan yang karena kontraksi otot bicep, ini si lengan bawah bergerak kan. Nah, berarti tendon yang melekat pada tulang yang bergerak itu kita sebut dengan istilah insersio. Gitu. Bayang ya. Nah, berikutnya kita lihat struktur dari otot secara umum ya. Nah, kita ambil strukturnya ototnya otot lurik ya. Karena ini yang bisa nanti untuk penggambaran kontraksi otot juga kita ambil dari otot lurik. Jadi otot itu tadi kan bagian ujungnya namanya tendon ya. Jadi yang otot bagian otot yang melekat ke tulang itu tendon. Nah, kemudian fascia itu adalah pembungkus atau apa ya selaput atau jaringan ikat yang membungkus otot itu fascia. Nah, ini ototnya. Jadi kalau otot itu sebetulnya kalau orang kita sehari-hari bilangnya daging ya. Nah, ini otot ini terdiri dari ada istilahnya apa ya? Selaput pembungkus juga ya, ada namanya epimysium, perimysium, endomysium ya. Jadi epimysium ini yang melapisi, jadi di bawah fascia itu ada epimysium ya. Jadi ini yang melapisi otot secara keseluruhan. Nah, nanti otot itu terdiri dari berkas-berkas otot. Nah, ini ya, ini berkas otot. Nah, berkas otot atau namanya vesikel. Nah, di dalam berkas otot di sini kan ada sel-sel saraf, ini ya, ada akson, neuron motorik, ada pembuluh darah di sini gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan berkas otot. Nah, berkas otot terdiri dari sel-sel otot, nah atau serabut otot. Nah, ini serabut otot ya atau sel otot. Di sini ada intinya, ada sarkolema. Jadi sarkolema itu pembungkus sel otot ya. Ada retikulum sarkoplasma. Nah, kemudian sel otot ini tersusun atas miofibril ya. Miofibril. Nah, miofibril itu terdiri dari protein otot, ada protein aktin, ada protein miosin ya. Jadi filamen tebalnya itu adalah miosin, filamen tipisnya itu adalah aktin ya. Ini struktur ototnya. Nah, ada istilah sarkomer istilahnya ya. Jadi unit fungsional dari otot rangka itu disebut dengan istilah sarkomer ya. Jadi satu sarkomer itu terdiri dari aktin dan miosin. Nah, aktin itu adalah protein pembentuk filamen halus. Jadi filamen tipis ya. Jadi filamen tipis itu kita sebut dengan aktin, filamen tebalnya kita sebut dengan miosin. Nah, pada aktin di sini biasanya ada sejenis protein ya, yaitu protein troponin sama miosin. Jadi kalau miosin itu seperti apa ya, tali lah gitu ya. Jadi aktin itu mirip seperti rantai manik-manik yang melilit gitu ya, rantai manik-manik melilit seperti ini. Nah, di sini ada tropomiosin, nah sama ada troponin.
Nah, kemudian miosin ini adalah protein pembentuk filamen tebal. Nah, ini bagiannya tebal ya. Ini ada miosin. Nah, ini yang fungsinya nanti akan menarik aktin. Jadi kalau terjadi kontraksi, maka si miosin ini dia akan berikatan dengan aktin ya, membentuk aktomiosin. Nah, si miosinnya menarik aktin, maka akan terjadi kontraksi. Ya, nanti kita lihat bagaimana mekanisme kontraksi otot ya. Nah, kemudian kita lihat dulu mengenai sarkomer tadi ya. Jadi wilayah yang disebut dengan sarkomer itu terdiri dari bagian ada yang disebut dengan pita I ya. Nah, jadi pita I ini adalah pita yang hanya terdiri dari bagian aktin saja. Kemudian ada pita A. Nah, pita A ini yang ada bagian aktin dan miosin. Jadi aktin itu gambarnya cuma garis tipis gini ya, ini miosin. Nah, bagian yang tebal. Nah, kemudian ada zona H. Kalau zona H itu yang hanya ada bagian miosinnya saja. Nah, garis Z itu yang penghubung antara sarkomer satu dengan sarkomer yang lain. Ya. Ini bagian yang disebut dengan sarkomer. Ya, kita lihat bagaimana otot itu berkontraksi. Ya. Jadi otot itu kalau lagi berkontraksi, kalau tidak berkontraksi artinya kalau lagi relaksasi, ya gambarnya ini seperti yang di atas, ya. Jadi si miosin dengan aktin itu tidak berikatan, ya. Jadi kita lihat kepala miosinnya itu dia tidak nempel ke aktin, ya. Nah, jadi kenapa dia tidak nempel gitu ya? Karena tempat pengikatan aktin dengan miosin itu pada saat relaksasi itu tertutup oleh yang namanya tropomiosin tadi yang seperti tali tadi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu mekanismenya ya. Jadi kalau ada impuls atau rangsangan itu nanti akan dibawa oleh zat kimia yang namanya asetilkolin ya rangsangannya itu. Ya. Nah, asetilkolin itu sampai ke otot, nah terus kemudian retikulum sarkoplasma itu akan melepaskan ion kalsium. Nah, nanti ion kalsiumnya berikatan dengan troponin. Nah, troponin sudah ikan kalsiumnya berikatan dengan troponin, itu nanti dia akan menyebabkan tropomiosinnya terbuka. Nah, tropomiosin terbuka, maka aktin bisa berikatan dengan miosin membentuk aktomiosin, sarkomer memendek, maka otot akan mengalami kontraksi. Ya, jadi kurang lebih seperti ini nih gambarnya nih. Jadi gini, ini kan aktin ya, aktin dalam kondisi relaksasi. Nah, di sini ada tropomiosin nih. Lihat, tropomiosin itu menutup bagian yang aktin yang ada hijau-hijaunya gini nih. Ini adalah tempat pelekatan miosin. Nah, pada saat relaksasi, tropomiosin itu dia menutupi bagian tempat pengikatan aktin dengan miosin. Ya, ini kondisi relaksasi. Nah, pada saat ada rangsangan, tadi kan retikulum sarkoplasma dia akan melepaskan kalsium ya. Nah, kalsiumnya itu akan berikatan dengan troponin nih yang warna kuning-kuning ini ya, troponin. Dia akan berikatan. Nah, kalsiumnya berikatan dengan troponin itu menyebabkan si tropomiosin ini bergeser ya. Sehingga ini bagian yang hijau ini nih yang tempat pengikatan aktin dengan miosin itu terbuka. Nah, ya. Jadi tropomiosinnya bergeser itu kepala miosinnya maka dia bisa nempel. Nah, begitu dia nempel ke isinya ke aktin ya, miosinnya menempel ke aktin, maka dia bisa menarik aktin terak, jadi maka si otot itu menjadi lebih pendek ya. Jadi kalau misalnya kita kembali ke gambar yang sebelumnya tadi, nih kalian bisa perhatikan gambarnya. Oke, kenapa jadi ke sini? Kenapa begini sih? Nah, nih, kalian lihat ada dua gambar ya. Nah, jadi kalau relaksasi itu kan satu sarkomernya agak panjang nih. Jadi ini garis Z itu agak panjang bedanya. Itu kondisi relaksasi. Pada saat terjadi kontraksi di mana aktinnya sudah berikatan dengan miosin ya. Miosin itu dia akan menarik aktin. Dia narik gitu ya. Makanya kalau kita lihat di sini nih yang di bawah bentuk kontraksi, jadi jarak sarkomernya jadi pendek. Jadi antara garis Z dengan garis Z itu jadi lebih pendek gitu. Ya. Nah, ini seperti ini. Ya.
Yang di bawah kelihatan ya bedanya, yang atas yang relaksasi, yang bawah yang kontraksi ya. Jadi itu istilahnya mekanisme bagaimana otot itu bisa mengalami kontraksi. Jadi bisa dibayangin ya, dari istilahnya dari perintah otak sampai dilaksanakan tuh mungkin nggak tahu sepersekian detik ya, makanya kita bisa menggerakkan tangan gitu kan ya, bisa berbicara. Nah, itu kan berarti kan ada rangsangan, itu yang menyebabkan si otot-otot itu bisa bergerak gitu ya. Nah, kalau relaksasi bagaimana ya, bisa dikatakan kebalikannya ya. Jadi kalau istilahnya relaksasi, jadi asetilkolin itu nanti akan terurai menjadi asam asetat dan kolin, kalsiumnya ditarik lagi ya, kemudian tropomiosin menutup ya, menutup aktin. Nah, kemudian aktomiosinnya lepas gitu ya, karena itu kan ditutup. Nah, ini untuk mekanisme kerja otot. Jadi seperti ya, bayangin ya, otot yang kita lihat itu ya seperti daging saja, tapi ternyata unit dari otot itu ya bentuknya seperti ini ya, subhanallah ya. Ini bentuknya unik sebenarnya. Ayo, bagaimana otot itu berkontraksi? Pasti otot itu berkontraksi jadi membutuhkan energi ya. Nah, energi yang digunakan untuk kontraksi otot itu bisa berupa ATP, bisa berupa kreatin fosfat ya. Nah, bisa juga berupa glikogen dari glikogen, tapi glikogen itu harus dipecah dulu menjadi glukosa, baru kemudian glukosa dipecah lagi melalui proses respirasi aerob atau anaerob sampai menghasilkan ATP gitu. Ya. Nah, ini tentang mekanisme kerja otot. Ya, berikutnya bagaimana otot itu bisa bergerak ya. Jadi macam otot bergerak ada yang otot bergeraknya secara bersamaan atau sinergis, ada juga otot yang kerjanya itu berlawanan misalnya atau antagonis ya. Nah, sinergis itu pasangan otot yang kerjanya saling menunjang atau bekerja sama. Ya, jadi di sini tuh ada otot namanya pronator teres sama pronator quadratus. Nah, keduanya akan berkontraksi bersama-sama pada saat kita menggerakkan dari kondisi menengadah begini ke telungkup. Nah, ya. Ini ada otot yang berkontraksi yang membantu kita menggerakkan gitu ya. Itu sinergis. Antagonis, nah itu pasangan otot yang kerjanya saling berlawanan ya. Ekstensor lawannya flexor. Jadi ekstensor kalau kita meluruskan gini ekstensor. Datang nggak? Jadi kalau misalnya kita merentangkan tangan gini berarti ekstensor. Tapi kalau kita membengkokkan gini itu berarti dia flexor. Ya, jadi ekstensor, flexor. Abduktor gerak menjauhi ya, yang tangan kita, jari-jari kita kan ada bisa gini ya. Nah, berarti kalau abduktor dia menjauhi, berarti tangan kita merenggang. Tapi kalau aduktor dia akan mendekat gitu. Ya. Depresor kita nunduk berarti ke bawah gitu ya. Elevator kita lihat ke atas ya. Supinator menengadah begini, pronator dia menelungkup tangan begini. Eversi, jadi eversi gerak kaki ya, jadi kaki bisa gerakin ke arah luar, bisa gerakin ke arah dalam. Mungkin misalnya kayak gini di gambarnya nih. Jadi ya kalau fleksi bengkok, ekstensi meluruskan, abduksi. Berarti kalau abduksi dia gerak menjauh, adduksi gerak mendekat, jadi tangan diturunkan. Nah ini eversi, jadi kalau misalnya eversi si gerak kaki agak keluar ya, dikeluarkan gitu. Inversi gerak kakinya menekuk ke dalam. Elevasi lihat ke atas, depresi nunduk. Nah ini pronasi telungkup, supinasi menengadah. Ya. Nah ini mengenai gerak otot. Ya, berarti selesai tentang otot sampai di sini. Ya, nah sekarang kita lihat yang namanya tubuh kita. Ya, pasti ada kondisi normal, ada juga kondisi abnormal ya, artinya bisa saja tubuh kita mengalami kerusakan atau gangguan. Nah, ya kira-kira hal-hal apa saja yang bisa yang menjadi gangguan pada sistem gerak manusia itu ya. Ya, kita lihat gangguan atau mungkin istilahnya ada juga mungkin kelainan ya yang bisa terjadi pada sistem gerak kita ya. Nah, kita lihat gangguan-gangguan pada tulang. Yang pertama ada yang disebut dengan rickets atau rakitis, nama lainnya ya. Nah, ini adalah penyakit tulang yang terjadi akibat kekurangan vitamin D. Ya,
sehingga umumnya bentuk tulang kaki bengkok ya, bisa membentuk huruf U atau membentuk huruf X ya. Nah, ini makanya kalau anak-anak ya, terutama dari bayi itu, kenapa bayi itu anak-anak, bayi ataupun anak-anak harus sering berjemur ya, karena kita tahu bahwa sinar matahari pagi itu ya itu bisa mengaktifkan vitamin D gitu ya. Nah, vitamin D bagus untuk pembentukan sel-sel tulang gitu ya. Nah, kekurangan vitamin D itu katanya bisa menyebabkan pertumbuhan tulangnya nggak normalnya, bisa membengkok ya, bisa seperti huruf X gitu ya, kakinya seperti huruf X ini, atau juga agak melengkung gitu ya, jadi seperti huruf itu kalau kaki jadi agak gitu ya, agak melengkung seperti huruf O. Nah, terus kemudian gangguan lain ada disebut dengan mikrosefalus ya. Jadi ini kelainan pertumbuhan tulang tengkorak, itu bukan tengkorak ya. Tengkorak kepala yang menyebabkan kepala terlihat lebih kecil dari yang normalnya. Mikro itu kecil ya. Nah, itu mikrosefalus ya. Nah, kemudian ada osteoporosis ya, kondisi di mana tulangnya rapuh ya atau keropos ya, sehingga mudah patah. Umumnya osteoporosis ini disebabkan oleh hormon jantan atau betina yang kurang sempurna atau akibat kekurangan asupan kalsium untuk tulang ya. Jadi bisa juga pengaruh hormon, bisa juga pengaruh kekurangan kalsium, itu osteoporosis ya. Nah, kenapa osteoporosis itu lebih banyak diderita oleh kaum wanita dibandingkan oleh kaum pria? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Ya, ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa osteoporosis lebih banyak diderita oleh kaum wanita dibandingkan oleh kaum pria? Karena ada tulang yang nggak ada di wanita, Bu. Apa tuh? Tulang apa? Betul juga. Kenapa? Ayo, kenapa? Siapa yang bisa bantu jawab? Ada hubungannya sama menopause, Bu? Iya, karena apa? Produksi Menopause sama? hormon. Ya, jadi betul. Banyak istilahnya kondisi wanita yang membutuhkan kalsium istilahnya ya. Misalkan kondisi wanita saat hamil. Pada saat hamil, maka tubuh wanita itu harus berbagi kalsium dengan janin, ya kan? Karena janin juga butuh kalsium untuk pembentukan tulang. Nah, kalau si ibunya dia istilahnya kekurangan kalsium, ya, otomatis kalsium itu akan ngambil dari tulang ibu, gitu, ya. Jadi kenapa makanya kalau wanita hamil itu suka dikasih tambahan pil yang mengandung kalsium gitu ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk membantu pembentukan tulang pada janin tanpa dia harus istilahnya kehilangan kalsium dari tubuhnya gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau itu satu kemungkinan dia bisa menyebabkan kekurangan kalsium ya. Nah, terus juga kondisi menstruasi ya itu juga bisa menyebabkan tubuh kekurangan kalsium ya. Jadi banyak kondisi-kondisi pada wanita itu yang istilahnya membutuhkan kalsium lebih. Nah, kalau wanita itu istilahnya tidak mencukupi kalsiumnya, maka otomatis tubuh akan mengambil kalsium dari tulang. Makanya wanita lebih memungkinkan terjadi lebih banyak ya kemungkinan terjadinya osteoporosis dibandingkan dengan pria gitu ya. Jadi untuk wanita nih rajin-rajin minum susu ya. Nah, itu biar kalau nggak suka susu cari istilahnya apa ya? Cari zat makanan yang banyak mengandung kalsium ya. Misalnya makan ikan teri ya. Nah, itu juga bagus katanya kalsiumnya tinggi ya. Ayo berikutnya kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak adalah keseleo ya atau terkilir atau sprain istilahnya ya. Jadi inilah gangguan sendi akibat gerakan sendi yang biasanya tidak biasa, artinya ada pergerakan yang tiba-tiba ya yang menyebabkan kita terkilir gitu ya. Nah, umumnya keseleo bisa menyebabkan rasa yang sangat sakit dan bengkak pada bagian yang keseleo. Nah, keseleo itu istilahnya bisa dikatakan ada tingkatannya, ya. Jadi ada keseleo yang hanya menyebabkan si
ligamennya itu stretch aja ya, jadi hanya meregang, itu aja udah sakit banget kan ya. Nah, kemudian ada yang istilahnya terkilir yang bisa menyebabkan si ligamennya sobek. Tapi misalnya sobeknya kecil, gitu ya. Nah, itu sudah lebih parah. Yang lebih parah adalah kalau keseleo itu bisa menyebabkan si ligamennya putus. Nah, kalau ligamennya putus, itu si persendian bisa bergeser. Itu sebetulnya istilahnya dislokasi nantinya ya. Nah, itu yang udah lebih parah lagi. Ya, itu biasanya udah harus istilahnya di gips kadang-kadang ya, supaya si persendian itu tidak banyak bergerak. Nah, kemudian nanti akan terbentuk ligamen baru, bisa seperti itu ya. Jadi hati-hati yang terkilir itu jangan dianggap sepele ya. Nanti tergantung dari bagaimana kondisi terkilirnya. Itu bisa menyebabkan terjadinya dislokasi. Nah, nomor 5 ya. Jadi kalau dislokasi itu adalah gangguan pada sendi seseorang yang dimana terjadi pergeseran ya dari kedudukan awal. Jadi keseleo yang parah itu yang bisa menyebabkan terjadinya dislokasi ya. Nah, kemudian ada istilah layu semu, itu adalah kondisi di mana tulang tidak bertenaga akibat rusaknya cakra epifisis. Jadi cakra epifisis itu adalah bagian kepala tulangnya. Jadi kalau tulang yang berbentuk seperti pipa itu bagian tulangnya ya, akibat adanya infeksi sifilis sejak dalam kandungan ya. Nah, terus kemudian ada beberapa jenis peradangan ya. Jadi istilah artritis tistis itu ada biasanya peradangan ya. Ada yang namanya artritis eksudatif, yaitu peradangan pada sendi karena infeksi membran sendi ya, sehingga sendinya itu berisi cairan nanah ya. Jadi seringkali ada infeksi ya pada sendi, kemudian si cairannya itu nggak numpuk gitu ya di persendian, sehingga sendinya itu menjadi bengkak dan sakit kalau digerakkan. Nah, itu namanya artritis eksudatif ya. Jadi kalau misalnya ada bengkak-bengkak di sendi itu, nah itu harus dilihat penyebabnya. Bisa juga bengkak sendi itu karena ada gout arthritis ya, jadi penumpukan asam urat. Nah, itu juga bisa menyebabkan bengkak-bengkak pada sendi. Jadi selain artritis eksudatif ada artritis sika, peradangan pada sendi karena sendi kekurangan minyak sinovial. Jadi sendi itu ya seperti ya engsel pintu. Engsel pintu kalau misalnya engselnya sudah berkarat kan bunyi crack gitu ya, crack gitu kan. Nah, supaya dia istilahnya tidak berbunyi kita kasih apa? Kasih oli gitu kan ya. Nah, persendian kita juga sama. Persendian kita istilahnya kita bisa bergerak bebas itu ya. Sendi kita nggak sakit pada saat digerakkan. Nah, itu karena ada pelumasnya yaitu minyak sinovial. Nah, kalau minyak sinovialnya kurang ya sama ya, itu bisa menyebabkan sendi kita tuh kalau digerakkan jadi sakit ya. Itu namanya artritis sika. Kemudian ada artritis gout atau gout artritis, itu gangguan pada sendi karena timbunan asam urat pada sendi ya. Jadi kita tahu bahwa asam urat itu bentuknya seperti kristal ya. Jadi seperti jarum-jarum kecil ya, bisa bayangin jarum-jarum kecil tajam-tajam numpuk di persendian. Nah, itu yang bikin kerasa sakit gitu ya. Itu namanya gout artritis. Itu biasanya gout artritis terjadi persendian-persendian yang kecil-kecil, misalkan pada persendian jari ya, jari kaki, jari tangan gitu kan. Nah, itu terjadinya gout artritis. Ya, berikutnya ada namanya ankilosis ya, yaitu gangguan pada sendi menyebabkan sendi tidak dapat digerakkan di mana ujung-ujung antar tulang akan serasa bersatu ya. Nah, ini juga satu gangguan. Kemudian ada fraktura. Fraktura itu ya fraktura retak tulang atau patah tulang. Ya, jadi biasanya kalau retak aja itu fisura istilahnya ya. Kalau fraktura itu bisa patah tulang ya. Bisa terjadi karena benturan, kelebihan beban atau karena tekanan. Nah, fraktura sendiri kan ada fraktura itu ada patah tulang dalam, ada patah tulang terbuka. Kalau patah tulang dalam berarti tulangnya masih ada di dalam. Kalau patah tulang terbuka, tulangnya itu bisa sampai mencuat keluar gitu ya. Nah, itu patah tulang. Nah, kemudian ada kelainan pada tulang belakang akibat kesalahan posisi duduk ya. Jadi sebetulnya pada masa pertumbuhan itu posisi duduk itu akan sangat berperan ya. Jadi kalau kita duduknya istilahnya terlalu bungkuk gini ya. Nah, sering gini mungkin kan kadang-kadang suka ada anak yang suka malu gini aja nunduk aja ya. Nah, itu tuh nggak bagus ya. Itu yang lama-lama bisa menyebabkan yang namanya kifosis ya, yaitu satu gangguan pada tulang belakang di mana tulang belakang tuh melengkung ke depan yang mengakibatkan penderita menjadi terlihat bongkok. Jadi mungkin anaknya pemalu gitu jadi gini aja terus gitu ya. Nah, itu posisi tubuh turun gini tuh itu nggak bagus gitu ya. Itu yang bisa menyebabkan nanti si
tulang belakang tuh bungkuk gini, ya. Nah, kemudian yang ke-13-nya adalah lordosis, gangguan pada tulang belakang di mana tulang belakang melengkung ke belakang, mengakibatkan penderita menjadi terlihat bongkoknya ke belakang. Jadi kalau terlalu tegak gini terus juga nggak bagus juga. Jadi kalau ini gini terus, ya sama, ini juga akan kedorongnya ke depan ini. Ya, itu namanya lordosis. Nah, gambarnya seperti ini, ya. Nah, skoliosis, kalau skoliosis miring, ya. Jadi gangguan pada tulang belakang di mana tulang belakang melengkung ke samping baik ke kiri ataupun ke kanan yang membuat penderita bungkuknya ke samping, gitu ya. Jadi kalau misalnya sering nyontek gitu ya ke pinggir, ya. Nah, jadi skoliosis bisa terjadi misalnya kalau misalnya anak kecil nih, anak kecil disuruh mengangkat beban, kemudian bebannya disimpan di pinggir, ya. Jadi misalkan ada anak kecil yang misalnya usia 8 tahun, dia disuruh gendong adiknya misalnya gitu kan, kalau adik menggendong anak di pinggir gitu kan suka miring gini ya. Nah, bebannya itu yang lama-lama bisa menyebabkan terjadinya skoliosis, ya. Atau misalnya pada saat anak-anak, kenapa anak-anak nggak boleh bawa tas ransel misalnya ya, terlalu berat. Nah, itu kan kalau misalnya tasnya di pinggir digandongnya di satu sisi, itu bisa menyebabkan skoliosis. Kalau di dua sisi terlalu berat, nanti dia bisa gini kan, kalau misalkan kita pengen supaya si tas itu ke bawah kan harus gini gitu ya. Nah, itu nanti bisa jadi kifosis. Ya, jadi hati-hati bawa beban berat itu, terutama ya kalian karena masih usia-usia kan masih dalam masa pertumbuhan, itu bisa menyebabkan tadi ya, kondisi bisa skoliosis, lordosis atau kifosis ya. Itu jadi harus hati-hati ya terhadap posisi tubuh itu. Ya, satu lagi tentang ini ada sublubrikasi ya, kelainan pada tulang belakang pada bagian leher biasanya menyebabkan penderita mengalami gangguan tersebut, itu bisa berubah ke kiri atau ke kanan. Jadi si kepalanya tuh miring gini ya, gitu ya. Nah, itu namanya sublubrikasi. Nah, ini gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada tulang ya. Nah, kalau pada otot, itu ada yang disebut dengan atrofi otot ya. Jadi kalau atrofi otot, penurunan fungsi otot akibat dari otot yang menjadi ukurannya lebih kecil, kehilangan fungsi untuk mengalami kontraksi ya. Itu yang biasanya disebabkan oleh penyakit poliomielitis atau polio ya. Makanya kan kalau anak yang menderita polio seringkali bentuk kakinya nggak apa sih istilahnya, nggak sama ukurannya ya, suka kecil sebelah gitu kan. Ada juga distrofi otot. Distrofi otot, kelainan otot yang biasanya terjadi pada anak-anak karena adanya penyakit kronis atau cacat bawaan ya. Nah, jadi kalau atrofi mah tadi biasanya akibat penyakit ya, virus ya, disebabkan oleh virus. Kalau distrofi memang penyakit gen, ini genetik ya, bawaan cacat bawaan kalau distrofi. Kaku leher ini suatu kelainan terjadi karena otot yang radang atau mengalami peradangan otot trapesius leher. Jadi seringkali kalau misalnya kita menggerakkan leher, terlalu semangat untuk kok gitu ya. Nah, itu bisa aja menyebabkan ada kayak semacam kram gitu ya. Itu di otot leher ya. Nah, ini karena salah gerakan atau adanya hentakan pada leher serta menyebabkan rasa nyeri dan kaku pada leher seseorang. Nah, ya. Hipertrofi otot, suatu jenis kelainan pada otot yang menyebabkan otot menjadi lebih besar dan tampak kuat, yang disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan, yang umumnya karena kerja dan otot berlebihan. Ya, jadi kalau hipertrofi itu sebetulnya bukan gangguan ya, kalau orang tersebut memang sengaja untuk memperbesar otot, misalnya kayak atlet binaraga gitu kan, dia memang sengaja untuk memperbesar ototnya gitu kan ya. Nah, kemudian ada hernia abdominal, itu kelainan pada dinding otot perut yang mengakibatkan penyakit hernia atau turun brok, yaitu turunnya usus yang masuk ke dalam rongga perut. Ya. Nah, ini mengenai kelainan pada otot, ya, berarti beres ternyata ya. Selesai materi kita tentang sistem gerak, ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 17 menit lagi. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Kita akan bahas soalnya ya sedikit lagi. Hari kemarin yang materi virus belum Ibu share ya? Belum? Kalian udah dapat belum yang materi virus belum ya? Ibu lupa. Udah di-share belum? Yang materi virus? Belum ya, kalau nggak salah ya? Nanti deh sekalian sama ini ya. Jadi yang kemarin itu yang belum di-share kan yang virus. Itu sama sekalian yang sistem gerak. Sama satu lagi yang buat nanti hari Jumat itu tentang
sih gambarnya benar. Iya. Ya, tadi sampai dengan nomor 7 kita lanjutkan ya. Udah terlihat soalnya belum? Udah ya? Ya, Bu. Sebentar. Ya, nomor 8. Berikut ini beberapa gangguan atau kerusakan atau kelainan pada tulang, kecuali yang manakah? Fraktura itu patah tulang ya. Kifosis tadi yang membungkuk, osteomalasi itu lemah, otot mengalami kelemahan ya. Ini kekurangan vitamin D juga. Sklerosis itu peradangan ya. Sklerosis, osteomalasi, gangguan pada tulang kecuali sebentar. Osteo tulang. Oh ya, bukan peradangan. Sklerosis apa ya? Ibu lupa, jadi lupa tuh. Tapi ini yang jawabannya ini adalah sklerosis ya. Nah, bentar, Ibu penasaran cek sklerosisnya itu apa ya? Bentar Ibu. Bentar Ibu cek dulu sklerosisnya apa. Suka lupa. Oh, kalau sklerosis mah ini tadi tulang ya. Nah, peradangan tulang. Sklerosis. Ini sebenarnya termasuk penyakit neurodegeneratif akibat proses. Ya, berarti bukan tulang ya, sklerosis tuh. Oke, nomor 9. Yang membedakan otot jantung dengan otot rangka yang mana? Otot jantung dengan otot rangka. Otot jantung inti satu di tengah, betul nggak? Betul ya. Ini inti satu di tengah, betul. Struktur bercabang, betul. Kalau otot lurik tidak bercabang. Cara kerja involunter juga betul, karena kalau lurik mah volunter. Kondisi tidak cepat lelah, betul juga. Kalau rangka kan cepat lelah ya. Berarti ini jawabannya betul. Ya. Ya, nomor 10. Pada saat lengan diluruskan yang terjadi otot bisep kontraksi apa relaksasi? Lengan lurus. Ya. Jadi kalau tadi kan kalau begini berarti yang kontraksi ini ya. Jadi kalau bicep kontraksi itu pada saat kita bengkok karena apa, lihat bicepnya itu dia menggelembung. Apalagi kalau cowok biasanya yang sering fitness otot bicepnya membesar ya. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau diluruskan, maka yang kontraksi adalah otot tricep ya. Jadi bicepnya yang relaksasi, tricepnya yang kontraksi ya. Karena di sini yang ditanyakan yang diluruskan. Bicep itu yang di atas kan, Bu? Apa? Bicep itu yang di atas. Ya, bicep. Jadi kalau misalkan kalian bengkokan gini, nah kalau pada cowok kan menggelembung ya. Nah, di sini itu bicep. Tricepnya yang bawah ini. Jadi kalau kita lurus, bicepnya yang relaksasi, ininya yang kontraksi yang di bawah. Ya. Ya, nomor 11 ya. Unit kontraktil yang berperan dalam proses kontraksi pada jaringan otot. Nah, tadi yang berperan pada kontraksi otot itu adalah aktin dan miosin ya. Nah, aktin dan miosin itu yang kita sebut dengan istilah miofibril. Nah. Ya, kita lanjutkan lagi 4 soal lagi ya.
Ini udah disalin jawabannya belum? Lupa. Udah ya, disalin ya. Gampang. Oke, hapus. Kita bahas nomor 4 nomor lagi. Ya, nomor 12. Senyawa kimia penghasil energi yang siap pakai pada kontraksi otot adalah yang ditanyakan adalah yang siap pakai. Nah, yang siap pakai itu adalah dalam bentuk ATP sama kreatin fosfat. Ya, jadi jawabannya 2, 4. Ya. Kalau glukosa juga ini harus dipecah dulu ya. Glukosa ini harus dipecah dulu ya melalui respirasi aerob ya kan ya atau anaerob. Glukosa itu nanti dia bisa dipecah nah, jadi glukosa kalau dia ditambah oksigen berarti ini kan tahapan respirasi aerob ya. Nanti ini menjadi CO2 plus H2O plus ATP. Plus ATP. Nah, ATP-nya baru digunakan. Kalau tanpa oksigen berarti ini respirasi anaerob. Ini nanti akan membentuk asam laktat. Asam laktat plus ATP gitu. Nah, kalau glikogen, ya glikogen juga ini harus dipecah dulu menjadi glukosa. Baru nanti glukosa dipecah lagi bisa secara aerob atau anaerob seperti di atas gitu ya. Jadi yang siap pakai itu ATP sama kreatin fosfat. Ya, terjadinya varike, bukan varike ini fatike harusnya ya, pakai T. Pada otot, jadi ini kelelahan otot ya. Fatike itu istilahnya ini kelelahan otot. Jadi kasih keterangan di atas aja sini ya. Ini artinya kelelahan pada otot. Nah, itu fatike. Ini salah bukan di sini. Ya, ya. Kenapa otot itu istilahnya bagaimana bisa terjadinya kelelahan otot ini? Nah, bisa disebabkan karena apa? Aktivitas tubuh berlebihan, betul nggak? Betul ya. Ini bisa. Satu, bisa kebutuhan oksigen seluruhnya tidak terpenuhi. Ini juga betul. Penimbunan asam laktat, betul. Tingginya respirasi anaerob, betul. Jadi, kalau kita lihat yang nomor 12 ya. Glukosa itu bisa mengalami respirasi secara anaerob ya, tanpa oksigen di dalam tubuh kita atau sel otot. Itu bisa menghasilkan efek sampingnya adalah adanya asam laktat ya. Nah, tertimbunnya asam laktat di otot itu yang menyebabkan rasa pegal ya pada otot kita gitu, ya. Nah, itu yang akhirnya itu terjadilah fatike tadi ya.
Ini jawabannya berarti yang E. Betul semua. Ya, 14 jenis protein yang mengontrol kontraksi otot adalah, nah tadi masih ingat bahwa otot mengalami kontraksi kalau tropomiosinnya bisa terbuka ya. Jadi ibu ingatkan lagi tadi di sini bahwa tadi adanya rangsangan ya kan. Ini yang akan menyebabkan ion kalsium ya. Ion kalsium dilepas oleh retikulum sarkoplasma. Selanjutnya retikulum sarkoplasma ini kalsium ya, ion kalsium ini akan berikatan dengan troponin. Berikatannya troponin ini menyebabkan tropomiosin bergeser. Tropomiosin bergeser, maka aktin berikatan dengan miosin ya, membentuk aktomiosin. Nah, kalau sudah terbentuk aktomiosin ya otomatis otot berkontraksi. Nah, berarti di sini yang mengontrol siapa? Yaitu troponin ya. Jadi kalau troponin tidak berikatan dengan kalsium, dia tidak akan membuka tropomiosin ya. Ya, terakhir untuk hari ini, selama berlangsungnya kontraksi otot, maka yang terjadi adalah peningkatan. Nah, kalau glikogen sama kreatin fosfat itu bisa berkurang ya, karena itu dibutuhkan untuk sumber energi ya. Nah, kalau karbon dioksida, nah kontraksi otot tidak membutuhkan selama kontraksi tidak membutuhkan karbon dioksida. Selama kontraksi otot akan terjadi peningkatan, yang bertingkat adalah asam laktat ya. Karbon dioksida bisa nggak ya meningkat? Bisa kan ya? Karena kan misalkan pada saat kontraksi otot ada penguraian ini juga ya, penguraian tadi glukosa ya menghasilkan CO2. Nah, ini mungkin kayaknya hasil respirasi. Tapi kalau ini kayaknya nggak, kalau dikontraksinya meningkat ya. Bisa sih sebetulnya. Ya, ini berarti 24 ya, apa jawabannya? C ya. Iya. Ya. Ya, selesai untuk materi tentang sistem gerak. Ya, berarti minggu depan kita akan masuk ke sistem sirkulasi. Nah, untuk hari Jumat yang kita bahas adalah melanjutkan yang kemarin ya. Jumat kemarin kita sudah bahas tentang virus, kemudian kita sudah bahas Monera tapi baru Archaebacteria. Nanti hari Jumat kita bahas tentang bakterianya. Gitu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mumpung masih ada waktu kurang lebih 3 menit lagi. Kalau kita belajar tentang anatomi, paling tidak biasanya sedikit kebayang ya, karena apa? Karena ini berhubungan dengan tubuh kita sendiri ya. Jadi tadi kalau kita bahas sistem gerak, oh kebayang tulang kita tuh ternyata begini gitu ya, otot kita ternyata begini gitu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan barangkali sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Apa sudah cukup? Audi, Caca, Alkindi, Silvi, Bintang. Tadi ada Alivia, kemana Alivia? Menghilang, Yuda. Sudah cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Gimana? Cukup? Kok diem-diem baik? Cukup ya? Iya. Ya, kalau memang sudah bisa dipahami, alhamdulillah ya, mudah-mudahan menambahlah pengetahuan kalian, pemahaman kalian mengenai tubuh kita ya. Baru di satu sistemnya kita masih banyak membahas tentang sistem yang lain ya. Ibu, kalau tidak ya PowerPoint-nya nanti di-share nggak? Oke, nanti di-share ya.
Nanti sekalian dengan yang virus kemarin ya. Yang virus belum kan ya kemarin ya. Oke. Nanti Ibu share yang PowerPoint-nya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu di hari Jumat ya. Di jam yang sama, jam 10. Ya, mungkin kalau Bintang biasanya Jumatan dulu ya, Bintang ya. Ya, ketemunya nanti berlanjut di agak siangnya ya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.